Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2B, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Ibu. alhamdulillah. Oh, masih ada lemes nih. Sebelum belajar, untuk lebih melancarkan lagi pembelajaran kita hari ini, kita pimpin dulu doanya oleh ketua kelas agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas, Edi Setiawan, dipimpin doanya teman-temannya. Ya, Bu. Disiapkan, yuk. Siap. Sebelum belajar kita berdoa, teman-teman. Doa dimulai. Berdoa selesai. Wah, alhamdulillah kita sudah berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Setelahnya kita akan mengabsen dulu nih hari ini siapa aja yang nggak masuk. Dari absen 1, Abdul. Absen 2, Anissa ada. Anissa ada. Absen 3, Cinta. Absen 4, Edi Setiawan. Hadir, Bu. Oke, absen 5. Absen 5 ini ada Fani. Fani ada? Ada ya, alhamdulillah. Setelah di absen sejumlah 32 anak, ternyata alhamdulillah 32 anak ini atau 32 siswa ini masuk semua. Lanjut. Coba terlihat nggak di layar? Hari ini kita Datang, mau Bu. belajar apa? Terlihat, Ibu. Oke, kita mau belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Yang mana ada indikator yang harus dibacakan. Ibu akan membacakan indikator dari PKN dulu. Ada 2 pelajaran ya hari ini, ada PKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama 1.1 menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas serta dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3.3 untuk PKN-nya mengidentifikasi jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 4.3 mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Masih ada 2 nih di bahasa Indonesia. Ibu mau minta tolong sama anak-anak yang Ibu panggil namanya, tolong bacakan yang kencang biar kelas sebelah juga bisa mendengar suara kalian. Yang lantang ya. Yuk, bahasa Indonesia 3.3 silakan dibaca Anissa. Ibu, gambarnya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Bentar. Sudah? Sudah. Oke, untuk yang bahasa Indonesia, tadi PKN udah Ibu baca ya, 1.1, 2.1, 3.3, 4.3. Sekarang bahasa Indonesia yang 3.3, silakan dibaca Anissa. 3.3 memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Stop. Ibu mau yang siapa lagi ya yang mau baca ya? Oke, Edi Setiawan. 4.3-nya tolong dibaca. Ya, Bu. 4.3. Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Mantap. Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia dan PKN. Sudah terlihat indikator-indikatornya, kalian sudah lihat dan teman kalian juga sudah membacakan. Terima kasih untuk Anissa dan Edi. Kita mau menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Siap ya, nyanyi bareng-bareng suaranya mengikuti nada yang ada di share yang akan video yang akan Ibu share. Sudah terlihat? Sudah terlihat?
Sudah, Udah, Ibu. Bu. Oke. Mainkan lagu Garuda Pancasila bersama. Ya. Naga Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kalian, Garuda Pancasila, ini salah ya pengartikannya di YouTube-nya. Semoga kalian juga bisa apanya dan nanti pada saat upacara sudah nggak bingung lagi nih lagunya apa ya, aku belum pernah dengar gitu. Oke, lanjut, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita balik ke PowerPoint. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Sudah, apa Bu. aja, ya, apa aja yang akan kita lakukan hari ini? Halo, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Baik, Bu. alhamdulillah. Apakah hari ini kalian sudah mandi dan sikat gigi? Sudah Bu. dong, Bu. Oh, Masya Allah. Ya, karena sikat gigi adalah salah satu cara menjaga kebersihan diri. Anak-anak bukan hanya harus menjaga kebersihan diri sendiri, tapi kita juga menjaga kebersihan lingkungan. Untuk itu kita bisa mulai menjaga kebersihan lingkungan rumah terlebih dahulu. Coba yuk lihat nih dari Assembler Edu Ibu nih. Ada gambar 3 dimensi di mana ada gambar tanaman, ada gambar ayam, ada gambar kelinci. Yang kita tahu bahwa ada tiga makhluk hidup, yaitu ada hewan, manusia, tumbuhan. Dibalik deh, manusia dulu, hewan, tumbuhan. Oke, kalau manusia itu seperti kita, seperti saya, seperti Edi, seperti Anissa, seperti Cinta, seperti Bedu, dan lain-lain yang ada di kelas ini. Tapi kalau ayam, kucing, bebek, kelinci, angsa itu termasuk apa ya? Hewan, Ibu. Hewan, Bu. Hewan, betul, atau binatang. Ibu, kelinci sikat gigi juga enggak? Oh, kalau kelinci, dia tidak bisa sikat gigi, tangannya aja untuk berjalan juga. Dia biasanya hanya memakan saja. Sama seperti ayam. Kalau ayam punya gigi nggak ya? Nggak punya, Bu. Nggak Punya tahu, Bu. paru, Bu. Ya, adanya paru untuk mengunyah. Hewan itu tidak bisa menyikat gigi, tapi mereka biasanya menjaga kebersihan dirinya dengan mandi dengan cara mereka masing-masing, seperti kucing, mandinya ke pasir, dan lain sebagainya. Lalu apa itu yang hijau-hijau yang ada di atas dan di tengah dari assembler Edu itu, yang ada di PowerPoint? Tumbuhan, Bu. Yang hijau-hijau ada daunnya, termasuk apa itu? Tumbuhan. Itu pohon ya, Bu? Ya, kenapa? Itu pohon ya, Bu? Pohon apa, Bu, Pohon, itu, Bu? betul. Ada yang di bawah, ada yang pohon yang tinggi. Ini kalau mereka bisa sehijau ini, tumbuhannya bisa sehijau ini, terus si kelinci, ayam, dan segala macam hewan atau binatang bisa sebebas itu tandanya lingkungan yang mereka tempati, lingkungan yang mereka yang sedang mereka ini bijak gitu ya, itu adalah lingkungan yang sehat. Kenapa? Buktinya mereka bebas, tidak ada polusi, tidak ada apalagi kotoran, sampah, dan lain sebagainya. Tadi udah lihat ya, itu ada tanaman, hewan bisa berkembang biak, bisa berjalan, bisa bernafas dengan enaknya karena dia di lingkungan bersih. Kalau lingkungannya kotor, apa yang terjadi? Penyakit, Bu. Bau, Bu. Bau, Bu. Bau.
Betul. Biasanya kalau orang buang sampah mengendap, terus kena hujan, kena panas, lalu kena air lagi, bahkan ketumpuk sampah lagi, maka tumpukan sampah itu akan berbau, akan mengeluarkan bau tidak sedap, akan mengeluarkan belatung, lalu itu akan menjadi penyakit dan bisa merugikan makhluk hidup lain. Lalu apa biar lingkungan itu bersih? Kalau ada tumpukan sampah, apa yang harus dilakukan? Membuangnya Bu ke tempat Iya, buang pembuangan sampah. Bu. Buang sampahnya harus pada tempatnya. Jangan sampai kamu buang sampah seenaknya aja. Contohnya di lingkungan rumahmu. Di samping rumahmu ada kali. Boleh nggak buang sampah di kali? Nggak boleh Bu, nanti Nggak boleh. banjir Kita Bu. juga tidak boleh tinggal di bantaran kali karena bisa menyebabkan sulitnya meresap air pada saat hujan. Kenapa lagi harus buang sampah di tempat sampah? Agar tidak menumpuk. Nanti kalau numpuk, kena hujan yang tadi Ibu bilang, kena panas, kena hujan deras seperti semalam, lalu apa yang terjadi? Maka akan terjadi banjir. Jadi jangan mentang-mentang, bukan sekarang udah ada petugas oren. Benar nggak? Ada yang tahu nggak petugas oren? PPSU Bu. Tahu, Bu. Ya betul. Kalau orang banyak yang nyebut itu petugas oren atau PPSU. Memang betul mereka punya tugas membersihkan lingkungan sekitar. Tapi alangkah baiknya sesama warga lingkungan juga harus menjaga kebersihan. Jangan sampai kamu buang sembarangan, PPSU yang suruh bersihin. Itu adalah salah satu contoh menjaga kebersihan, harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau di agama kebersihan sebagian dari apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Iman Bu. Bagian dari Ya, iman, Bu. kebersihan sebagian dari iman. Jadi jangan kalian ngerasa biarin aja, nanti aja, ada yang lain. Kalian harus punya kesadaran diri. Kalian juga harus punya simpati terhadap apa yang ada di lingkungan. Kalau ada yang buang sampah, tegur, walaupun itu anak-anak, walaupun itu orang dewasa, namun dengan cara dan kata-kata yang sopan serta baik. Oke, bisa dilanjut ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menemukan 2 kosakata tentang sikap baik dengan tepat, diamati di PowerPoint pembelajaran nanti. Siswa juga dapat menemukan 2 makna kosakata tentang sikap baik dengan tepat dari PowerPoint pembelajaran yang akan diamati. Siswa bertanya jawab dengan guru, dapat menuliskan perbedaan jenis kelamin di sekolah dengan tepat setelah mengamati PowerPoint pembelajaran. Dengan mengamati PowerPoint pembelajaran dan berdiskusi antara guru dan siswa terkait isi teks, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah dengan tepat. Apa? Sudah terlihat kegiatan belajar hari ini? Belum Bu. Sudah, Ibu. Belum ya? Oh udah Bu, udah Bu. Oh, udah. Lihat, kita hari ini akan membaca, lalu bertanya jawab, juga tanya jawab dengan guru serta evaluasi mandiri. Ya, nanti kalian akan Ibu berikan yang pertama adalah ayo membaca. Pengen dengar suara kalian yang bisa membaca dengan lancar. Coba Ibu dengar suaranya Anissa. Yuk dibaca dengan judul Si Kancil dan Si Buaya. Silakan Anissa. Mana, Bu? Tulisannya nggak ada, Keluar Ibu. ya? Bentar. Keluar. Sudah? Sudah. Oke, silakan dibaca. Paragraf pertama. Si Kancil dan Buaya adalah salah satu judul cerita dongeng pendek yang sering dibacakan menjelang tidur. Dongeng ini mengisahkan tentang kancil yang sangat cerdik. Ia terkenal baik karena sering membantu sesama hewan di hutan. Kancil begitu disegani oleh hewan-hewan lainnya. Pada Bentar. suatu hari,
ia merasa sangat lapar. Tapi untuk mendapatkan makanan, ia harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Karena kecerdikannya itu, ia pun memberanikan diri menghampiri buaya. Stop, ada yang bengong nih. Ayo yang di pojok kanan. Edi Setiawan, dibaca paragraf yang kedua. Ya Bu, di hadapan buaya tersebut, mereka membuat kesepakatan bahwa ia akan membawa berita baik dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada buaya-buaya tersebut. Mm-mm. Merasa percaya dengan ucapan si kancil, buaya pun menyepakatinya dan bersedia berbaris dari tepi sungai sampai ke ujung hingga membentuk jembatan. Mm-mm. Dengan bantuan para buaya tersebut, kancil pun akhirnya berhasil menyeberangi sungai itu. Namun sesampainya di seberang sungai, kancil langsung mengucapkan terima kasih karena telah membantunya dan langsung melarikan diri. Hal tersebut pun membuat para buaya kesal karena merasa telah dibohongi. Oke, Bu, stop. Dari cerita dongeng yang pendek tadi, ibu dan orang tua yang jika mendampingi kalian nanti membaca nanti di rumah, bisa mengajarkan kepada anak bahwa kecerdikan seseorang tidak boleh disalahgunakan. Si kancil tadi cerdik, tapi tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Oke, sebentar. Lihat ke papan, lihat ke PowerPoint. Apa yang tergambar pada cerita tersebut? Ada di sebuah apa sih itu? Tadi ceritanya ada di sebuah di apa? sungai, Bu. Tepi sungai, betul. Ada apa aja di situ? Selain ada air, apalagi kalau ada di sungai itu Ada biasanya? batu, Bu. Buaya, Iya, ada buaya tadi, ada si buaya, buaya, ada si kancil. ikan. Ada batu, Betul. Bu. Yang tadi dibaca Anissa dan Edi, judul ceritanya apa ya tadi ya? Si kancil dan Si buaya. kancil dan buaya. Iya, si kancil dan si buaya. Kira-kira ini menceritakan tentang apa, anak-anak? Si buayanya lapar, Bu. Buayanya lapar, dibohongin sama kancil. Apa kata kancil? Kancilnya Iya. pinter, Bu. Tukang Kancilnya cerdik, bohongin, Bu. Bu. Iya, dia bilang, itu Raja Hutan mau ngasih daging buat para buaya. Tapi kalian biar cepat nyampe, tolong berbaris biar tidak rebutan. Ternyata apa? Ternyata mereka disuruh baris cuma buat bantuin si kancil apa? Nyebrang. Lewat, Bu. Iya. Ternyata habis itu makasih ya. Ternyata tidak ada pembagian dari daging dari Raja Hutan atau dari singa. Wah, benar-benar cerdik sekali ya dia. Oke, lanjut ya. Sebelum kita lanjut, masih ada yang belum semangat nih. Iya, Bu. Bentar, Bu. Si kancil, Bu. Sebelum belajar selanjutnya, kita sama-sama ice breaking dengan senam penguin dulu biar fresh yuk. Bentar. Oke. Senam penguin. Senam penguinnya mana nih? Bentar. Senam penguinnya belum. Senam penguinnya hilang nih. Kita sama-sama senam penguin ya, biar segar. Oh, hilang. Bentar. Di close dulu. Oke, kita senam penguin. Suaranya kalau sudah terdengar, kasih tahu ya. Gambarnya sudah terlihat? Nah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Dengerin dulu nih, ada suaranya nggak? Ada suaranya? Ada, Bu. Oke, senam yuk bareng. 5, 4, 3, 2.
Oke, udah seger lagi. Ibu stop share ya. Yeay. Alhamdulillah sudah pada seger lagi. Kita Ya, lanjut Bu. pembelajaran. Oke. Sudah segar kembali, kita lanjutin ke selanjutnya. Bisa dilihat kita tadi juga sekarang kita mau lihat nih apa saja lambang yang ada di Pancasila. Tadi kan ada beberapa hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata di lambang Pancasila juga ada nih, yang salah satunya adalah hewan juga. Kita tonton yuk, sebentar ya. Boleh yang mau nyanyi bareng juga boleh, karena ini lagunya, nadanya lagu anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar satu buah lagu tentang simbol-simbol Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama. Satu Bintang, dua rantai, Tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima dan padi, kapas. Ulangi. satu bintang, Dua rantai, tiga tiga pohon pohon beringin, beringin, empat kepala banteng, lima pelangi dan kapas. dan kapas. Sip. Sudah tahu ya ada 5 ya. Tadi satu apa? Bintang. Satu, lambang Pancasila. Sila ke-1 adalah bintang. Yang kedua, sila kedua, Rantai, Bu. Rantai, Ibu. rantai. Yang ketiga, untuk sila yang ketiga, Pohon beringin. pohon beringin. Dan yang keempat, Kepala banteng, Bu. Kepala banteng. banteng. Yang kelima tadi, Padi dan Padi dan kapas. kapas. satu. Kita ulang ya. Biar apa? Biar nanti kalau di rumah ditanya mamanya, udah apa belum? Sila Pancasila ada 5. Hafal dong, Mah, dinyanyikan. Boleh dinyanyikan, boleh dihafal tanpa nada. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Suaranya keluar semua ya. Satu bintang, dua rantai, tiga Pohon Pohon beringin. beringin, empat Kepala banteng, lima padi dan kapas. satu bintang, dua rantai, Tiga tiga pohon beringin. beringin, empat Kepala kepala banteng banteng, lima padi dan dan kapas. kapas. Sip. Yeay. Tepuk tangan dulu dong buat 2B. Hebat-hebat, mantap-mantap. Nanti kalau ada yang nanya, 2B sudah hafal belum sih lambang-lambang Pancasila? Udah dong, bisa dinyanyikan dengan nadanya atau dibacakan saja. Lanjut ya, share screen lagi. Lihat ke depan, Ibu punya bacaan yang biar Ibu yang baca, kalian menyimak ya. Sebentar. Oke, ini namanya bermain kendigel. Yang ada di PowerPoint ada sebuah lingkaran dengan beberapa bulatan atau lingkaran kecil yang menyebar. Ada 5 yang menyebar dan masing-masing satu sebaran ada 2 lingkaran kecil. Ada warna biru, ada warna putih. Yang warna biru keterangannya adalah untuk siswa yang digendong. Yang warna putih untuk siswa yang menggendong. Siti bermain bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Setiap kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Tadi yang digendong warna apa? Warna biru. Waduh, bengong, jangan bengong. Ayo lihat lagi ke depan. Lalu kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Warna apa siswa yang menggendong? 2B. Warna putih, Ibu. Putih, Bu. Anissa, Edi, setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya.
Jika bola dapat ditangkap, anggota kelompok pertama digendong menuju ke titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya, setiap kelompok harus bertindak sportif. Ini adalah sebuah permainan yang nanti kita akan lakukan setelah ada kegiatan di lapangan. Nanti jadi kita akan bermain, laki-laki dan perempuan dibuat kelompok, lalu kita bermain Candy Girl, siapa yang digendong, siapa yang menggendong. Dan permainan ini adalah salah satu permainan yang bisa membuat kalian bertindak sportif. Apa itu sportif? Sportif itu tidak curang, tidak membuat orang dirugikan. Jadi harus sesuai dengan aturan. Lanjut. Setelah tadi yang kita baca, Ibu mau memperlihatkan tugas. Ini namanya ayo menemukan. Perhatikan huruf-huruf acak dalam kotak, lalu temukan 5 kata tentang sikap baik. Di situ ada huruf, beberapa ya anak-anak, lalu tulis kata yang kamu temukan, beserta maknanya atau artinya di buku tugasmu. Buku tugas seperti biasa, kalau di sekolah buku tugas itu warna apa ya? Warna merah. Warna merah, Ibu. Lalu kalau sudah selesai, kumpulkan kepada Ibu guru ya. Ingat, tulisannya yang rapi, jangan besar-besar, jangan keluar garis. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang, silahkan kerjakan dan tulis juga arti dari sikap baik yang kalian temukan dalam huruf-huruf acak di dalam kotak. Silakan, Ibu tunggu. Oke, selesai. Selesai tidak selesai, kumpulkan. Ibu akan meminta untuk Anissa. Ibu minta 2 kata yang kamu temukan. Apa, Anissa? 2 kata saja. Rukun, Bu, sama adil, Bu. Rukun dan adil. Rukun artinya apa ya? Ada yang tahu nggak rukun? Tidak berantem, Bu. Kalau Tidak sama berantem. adik harus rukun, Bu. Nggak boleh berantem-berantem Harus gitu, saling Bu. menghargai, harus saling menghormati. Lalu adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak kepada satu anggota atau satu kelompok saja, tapi harus sama adil. Lalu apalagi, Edi, ada nemu kata apa lagi nih? Kompak, Bu. Kompak, apalagi? Apa, Bu ya? Sopan, Bu. Sopan, dan satu lagi sabar. Apa itu kompak? Kompak itu saling tidak Bekerja bercerai-berai. sama, Bu. Bekerja sama, betul, bisa. Terus untuk sabar, kita tidak boleh terbawa emosi, kalau apa-apa harus dengan sabar menghadapi. Lalu sopan dengan siapapun, entah lebih tua atau lebih muda, kita harus bertindak sopan. Pinter, sip. Lanjut yuk. Tua dan muda juga pasti ada perbedaan. Kita sekelas 32, ada nggak yang sama? Dari mukanya, dari sikapnya, dari sifatnya, ada nggak yang sama? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Enggak. Siapa? Siapa Anissa yang sama? Nggak ada ya? Itu Budi sama Reno sama, Bu. Tangannya, Bu. Waduh, Budi sama Reno dadanya sama, rambutnya Reno ada ngetrilnya Oh, dikit ya. mukanya mirip ya, Bu. Mukanya mirip, Iya, Bu. mukanya mirip. Iya, orang ada yang mirip, tapi tidak bisa 100% mirip karena kita diciptakan limited edition maksudnya. Kayak jam dong, Bu. Limited, Iya. Bu. Sepatu juga ada yang limited edition. Ya, setiap orang mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Di sini ada 10 anak. 10 anak ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau anak perempuan disebut putri, anak laki-laki disebut putra. Kalau sebutkan Edi sebagai kelompok putra, sebutkan yang ada di gambar yang menurut kamu adalah kelompok putra. Silakan. Ada Budi, Bu. Ada Budi. Edo, Siapa lagi? ada Edo. Benny, ada Benny. Aldo, ada Reno. Reno. Dari 5 anak di kelompok putra, apa perbedaan mereka? Jenis rambutnya, Bu. Jenis rambut, ada yang keriting, ada yang panjang rambutnya, ada yang
lurus, apalagi Warna kulitnya, Bu. warna kulit, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang sawo mateng, kuning langsat, dan lain sebagainya. Ada lagi Bentuk kepalanya, Bentuk Bu. bentuk bentuk mukanya, Bu. kepalanya bisa, ada yang Bentuk lonjong, muka, ada yang Bu. bulat, ada yang Hmm. panjang, ya. Lalu apalagi? Kayak Warna Edi dong, Bu. Panjang ya, Bu ya. warna matanya, Bu. Panjang ya. Iya, itu semua adalah karunia dari Allah. Kita tidak bisa menolak, kita tidak juga bisa meminta, ya Allah aku pengen kepala yang jajar genjang, kan nggak mungkin ya. Jadi semua orang punya karunia dari Allah masing-masing. Wajib disyukuri, wajib dinikmati, wajib dijaga. Tidak boleh disambat atau ngedumel, aduh kenapa sih hidung aku pesek banget sih, nggak boleh. Semua sudah dibuat sedemikian rupa sempurnanya setiap manusia sama Allah, jadi kita tinggal mensyukuri dan menjaganya saja. Oke, dari selain itu ada yang pendek, ada yang tinggi juga. Mungkin bisa dilihat nih, Budi sama Reno hampir mirip tingginya, tapi beda tingginya sama Edo. Edo mungkin lebih pendek, ya. Untuk yang kelompok putri, silakan Anissa, siapa saja yang termasuk kelompok putri? Ada Siti, Dayu, Lani, Ita, sama Ayu, Bu. Iya, betul. Ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Dari mereka berlima, mereka punya jenis rambut sama seperti yang laki-laki, jenis rambut yang berbeda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang coklat, ada yang hitam. Lalu tinggi mereka juga berbeda-beda. Lalu mereka juga punya kulit yang berbeda. Dan bentuk muka yang berbeda. Dari 5 kelompok putra dan 5 kelompok putri, setiap anak, setiap individu punya ciri fisik yang berbeda-beda. Lanjut ya. Dari penjelasan sebelumnya, setiap siswa akan Ibu berikan soal evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasi, jangan lupa kerjakan, tidak boleh mencontek, kerjakan masing-masing ya. Yang ada di meja silakan dibuka, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, cukup. Boleh dikumpulkan? Silakan dikumpulkan. Kita akan membuat sebuah refleksi. Apakah kalian sudah tahu apa perbedaan ciri dari 2 jenis kelamin yang berbeda? Kalau perempuan apa cirinya? Rambutnya panjang, Rambutnya Ibu. panjang, Bu. Rambutnya panjang, betul. Kalau laki-laki jarang rambut panjang. Terus apa lagi? Warna Kalau kulitnya, wanita, Bu. ya. Kalau wanita biasanya rambutnya panjang atau pundaknya tidak terlalu lebar seperti laki-laki. Apalagi wanita dewasa sudah mulai tumbuh payudaranya. Bulu kaki wanita jarang ada yang bulu kakinya panjang kalau dewasa. Kalau laki-laki pasti punya bulu kaki dan lain sebagainya. Terus tadi ada 5 kosakata yang kalian temukan. Apa aja? Rukun, 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 adil, sopan, adil, sabar, sabar, adil, Bu. sabar, sopan, kompak, pintar. Tadi maknanya juga sudah kalian jabarkan sama-sama bahwa kalau kita rukun berarti tandanya kita tidak boleh berantem, lalu sabar, kita tidak boleh terbawa emosi, kita harus kompak menjaga kesolidan kelompok, lalu kita juga harus sabar dan lain sebagainya. Lanjut ya. Sebelum kita lanjut, Ibu ngerasa kalian sudah sangat-sangat hebat, nilainya sudah Ibu nilai nih. Dari tadi evaluasi yang sudah kalian kerjakan, sudah bisa kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu guru. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, apakah ada yang belum kalian pahami? Edi, Anissa, Mutiara, Lydia, Baim, ayo ada yang belum dipahami? Kalau ada, tolong angkat tangan kalian, berdiri, dan katakan pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Yuk. Apa, Bu, ya? Bingung saya, Udah Bu. bisa semua ya? Udah, Bu. Wah, hebat-hebat, luar biasa. Ibu bangga sekali dengan 2B ini. Ya, lanjut. Setelah sudah
jabarkan dengan kalian apa aja sih kosakata. Terus kita juga sudah belajar lambang-lambang yang ada di sila Pancasila, ada sila 1 sampai sila 5. Kalian sudah menghafal dengan lagu. Nanti di rumah diulangi lagi. Lalu kosakata yang sudah kalian temukan, kalian juga sudah mulai tahu artinya. Kalian juga sudah bisa membedakan antara perbedaan fisik individu, baik yang laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Setelah kita belajar tadi, kita akan bernyanyi bersama biar kita tahu lagu apa saja yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satunya. Yuk kita nyanyikan lagu Apuse yang berasal dari Papua. Sebentar. Terlihat? Belum, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke. Lagu Nusantara ini berasal dari Papua, berjudul Apuse. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apuse kokondao yarabe sore doreri lenso bani nema baki pase ada fabie aswara kwa ada fabie aswara kwa Apuse kokondao yarabe soren doreri uflenso bani nema baki pase ada fabie aswara kwa ada fabie aswara kwa Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Apuse. Apuse, tadi udah Ibu sebut nih, dari daerah mana? Dari daerah mana sih 2B tadi lagu Apuse? Papua, Bu. Bu. Oh, Berarti udah tahu ya. yang hitam-hitam kayak Edo ya, Bu, rambutnya, Aduh. Bu. Nggak boleh, itu bullying namanya. Temennya tidak Oh. boleh dikatain fisik. Nanti kalau kamu dikatain balik, pasti kamu marah. Kan tadi udah di awal, kita sudah sepakat bahwa apapun yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Terbaik versi Tuhan tuh kita. Karena manusia derajatnya lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain. Jadi kalian harusnya berbangga hati mempunyai fisik yang baik, fisik yang sempurna, tidak kurang apapun, bisa berjalan dengan sempurna, tangan juga bisa memegang apapun yang ingin kalian pegang, berjumlah 10 lengkap, lalu mata juga bisa melihat. Apa aja ya panca indera, Ibu jadi pengen tahu nih. Gara-gara Ada ngomongin mata, Bu. ada mata, ada hidung, Hidung, ada mulut, ada kuping, ada Bu. telinga. ada telinga, ada kulit. Semua sudah dirancang dan dibuat sama Allah sedemikian rupa sesempurna kalian. Kalian bagi Allah itu adalah makhluk paling sempurna. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur sudah diberikan anggota tubuh yang sempurna. Sekali Iya, lagi, Bu. kita share lagi sebelum habis waktunya. Ibu mau minta tolong Edi, karena hari ini sudah selesai pembelajarannya. Maaf. Karena sudah selesai pembelajarannya, tema 3, pembelajaran 2, maaf. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelumnya kita selesai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca dan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alam. Ya, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Guru.